Di Maheswara Group, Tuan Haris, Tuan Yuda dari Baskara Group ingin bertemu Anda hari ini. Dia sedang dalam perjalanan kemari sekarang. Fani berbisik pada Haris yang tengah meeting dengan para direktur divisi. Katakan padanya untuk menungguku di ruang tunggu VIP dulu. Nanti setelah selesai aku akan ke sana. 2 jam kemudian, Haris keluar dari ruangan meeting dan segera menuju ruang tunggu VIP. Saat Haris membuka pintu, seorang pria parubaya yang tingginya kurang lebih 182 cm memandang lurus keluar kaca jendela gedung. Meskipun terlihat seumuran dengan ayahnya, tapi pria itu masih terlihat segar. Tuan Yuda, apa yang membuat Anda datang kemari? Suara Haris membuat pria itu membalikkan badannya. Tuan Haris, senang bertemu dengan Anda. Pak Yuda berjalan mendekati Haris. Anda pasti sudah mengetahui alasan saya datang kemari. Pak Yuda sangat ramah dan raut wajahnya terlihat tenang. Silahkan duduk. Haris mempersilahkan Pak Yuda untuk duduk di sofa yang ada di tengah ruangan itu. Apakah ini tentang server kita di Jakarta? Haris bertanya kembali setelah Pak Yuda duduk. Kamu memang cerdas, anak muda. Bila itu yang membuat Anda datang kemari, yang bisa saya katakan, orang-orang saya sedang mengerjakannya 2 hari ini. Jika Anda menginginkan bantuan kami, saya harap Anda bisa bersabar. Pak Yuda tersenyum dengan ucapan Haris. Tidak perlu anak muda, putraku sedang menghandlenya sekarang. Kelihatannya hacker itu hanya menyerang server kita. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Haris diam untuk sesaat. Jarinya menyentuh ujung dagunya. Dia sedang memikirkan sesuatu. Apa yang akan saya dapatkan? Haris bertanya. Katakan saja. Nampaknya Anda sudah bisa menebak siapa yang menyerang server kita. Aku tidak yakin, tapi aku memang memiliki musuh beberapa tahun yang lalu. Dan yang aku herankan mengapa dia juga menyerangmu. Apa yang dikatakan oleh Pak Yuda benar adanya. Mengapa servernya diserang oleh musuh orang lain? Padahal server ini server yang sangat rahasia dan hanya beberapa orang yang tahu. Oke, aku menginginkan fair trade. Informasi apa yang Anda inginkan, Tuan Yuda? Aku ingin identitas detail hacker itu. Deal. Keduanya lalu berjabat tangan sebagai tanda persetujuan kerjasama. Haris kembali ke ruangan kantornya. Dia menghubungi seseorang dengan handphonenya. Aku ingin informasi detail tentang hacker itu dalam waktu 48 jam. Setelah selesai, ia menutup panggilan itu. Haris memandang lurus keluar kaca jendela. Dia merasa aneh setelah pertemuannya dengan Pak Yuda tadi siang. Di rumah Haris, Andrea menghabiskan waktunya di ruang belajar untuk mempelajari bahasa asing di bawah pengawasan Pak Herman, asisten kakek Harsa. Dirinya juga diharuskan belajar beberapa bahasa karena mungkin suatu saat dia akan menemani suaminya ke luar negeri. Ginny, Haris, dan Wisnu adalah murid Pak Herman ketika mereka masih kecil. Meskipun ketiganya sangat sulit untuk dihandle, tapi mereka adalah murid yang baik. Mereka tidak pernah membedakan orang lain, apalagi pelayan. Mereka dididik dengan adab yang baik dan sopan santun.
Maka dari itu mayoritas para pelayan di keluarga itu adalah turun-temurun dari generasi ke generasi. Aku lapar. Andrea menaruh tangannya di perutnya dan melirik Pak Herman. Sebelum Pak Herman menjawab, ada suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Pak Herman berdiri dan membuka pintu. Melihat Wisnu berdiri di depan pintu, dia bertanya, "Ada apa?" "Sudah saatnya Nyonya Andrea makan siang, Pak." Wisnu tersenyum seraya memperlihatkan nampan berisi makanan yang ada di tangannya. Pak Herman hanya mengangguk dan mempersilahkan Wisnu masuk. "Ye, makan siangku. Kamu yang terbaik, Wisnu." Melihat Wisnu yang membawakan makan siang untuknya, Andrea sangat girang. Wisnu merapikan buku-buku bahasa yang ada di depan Andrea dan meletakkan nampan berisi makanan di depannya. Wisnu membawakan Andrea nasi gurih komplit dan jus alpukat. "Dari mana Wisnu tahu ini adalah makanan kesukaanku?" batin Andrea. "Terima kasih Wisnu." Andrea tersenyum pada asistennya itu. Cepatlah makan." Pak Herman hanya menaikkan alisnya melihat perhatian yang diberikan oleh Wisnu pada bosnya. Dari Malang ke Jakarta memerlukan waktu 2 jam penerbangan. Saat Andre tiba di sana sudah menjelang siang. Mereka turun dari helikopter di base camp mereka dan melanjutkan perjalanan menaiki mobil jeep. Server farm itu letaknya jauh dari pusat kota. Hanya ada lahan kosong dan sebuah gedung di sana. Mereka memarkirkan mobil mereka di hutan di belakang gedung. Bagian depan gedung itu sudah dikuasai oleh musuh dan para pekerja di sana telah disingkirkan. Lewat sebuah terowongan tersembunyi di dalam hutan, Andre merangkak di dalamnya. Dia berada di tengah-tengah sekuat itu. 3 orang di depan dan 3 orang di belakangnya. Wibowo memimpin pergerakan mereka. Tidak lama mereka sampai di belakang gedung itu dengan selamat. Mereka bersembunyi di sana. Andre mengeluarkan laptopnya. Dia mengatur timer di jam tangannya. 20 menit, Andre berkata pada Wibowo. Mendengar perintah dari Andre, Wibowo menghidupkan tombol intercom di telinganya. "Siap siaga 20 menit. Andre mulai memainkan jari-jarinya di layar keyboard laptopnya dengan kecepatan kilat. Dia harus secepatnya memperbaiki server itu dan membuat beberapa firewall supaya hacker itu tidak bisa menembus data-datanya. Matanya sangat serius ketika ia sedang fokus bekerja. Terlihat beberapa orang musuh berkeliling dengan membawa di tangannya. Wibowo menjaga di dekat Andre. Pendengarannya sangat jeli. Mengetahui ada suara yang tidak beres, dia memberi sinyal pada laki-laki di sebelah kirinya. Laki-laki itu adalah salah satu pasukan terbaik di base maritim mereka. Pergerakannya cepat dan halus. Mengabaikan situasi itu, Andre masih terus fokus. Dia mengusap keringat yang mulai menetes di wajah tampannya. Dalam waktu singkat, pasukan elit itu berhasil membereskan beberapa musuh mereka dan kembali ke tempat persembunyian untuk menjaga Andre. Di depan gedung itu, Ena menghentikan mobilnya tepat di depan seorang laki-laki. "Mengapa kamu menyuruhku datang ke sini? Bukankah di sini sudah ada banyak orang?" Ena bertanya pada laki-laki itu setelah turun dari mobil. "Masuklah ke dalam." Ana masuk ke dalam ruangan monitor.
Saat dia melihat layar monitor, matanya terbuka lebar. Dia menoleh kepada laki-laki yang berdiri di belakangnya di samping pintu. Semalam aku telah memasang di sini. Mungkin mereka tidak menyadarinya. Kamu memiliki waktu tidak lebih dari 30 menit untuk menyelesaikan misimu. Jika kamu berhasil keluar dari sini itu bagus, tapi bila tidak, selamat tinggal adikku, dia berkata dengan tenang. Laki-laki paruh baya itu lalu meninggalkan lokasi dan menarik mundur semua anak buahnya yang masih tersisa. Tubuh Ena gemetaran, matanya mulai berkaca-kaca. Secepatnya dia berlari ke lokasi yang ditunjukkan di layar monitor. Dia sudah tidak peduli dengan misi yang diberikan oleh kakaknya. Saat ini yang ada di pikirannya adalah keselamatan laki-laki yang dicintainya. Tidak boleh terjadi apa-apa dengan Andre, batin Ena. Mendengar langkah kaki yang semakin mendekat, Wibowo menginstruksikan pada semua rekannya untuk lebih waspada. Dia mengeluarkan dan mulai melihat sekeliling. Ketika Ena sudah hampir sampai di pintu belakang gedung itu, Wibowo menghadangnya. Laki-laki itu mengarahkan tepat di kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Kamu ingin mencoba lagi? Wibowo berkata dengan suara dingin pada Ena. Kali ini kumohon percayalah padaku. Ena mengangkat kedua tangannya. Kau pikir aku akan percaya denganmu, Eliana Nugraha? Wibowo tersenyum kecut pada Ena. Ena tidak punya pilihan lain. Waktunya semakin menipis. Akhirnya terjadi pertarungan di antara keduanya. Selain memiliki otak yang cerdas, Ena juga pintar dalam bertarung. Bahkan dia pemegang sabuk hitam taekwondo. Ena berhasil mengunci kedua tangan Wibowo di belakang punggungnya dan menekuk lututnya. Laki-laki itu tidak bisa berkutik. Maaf Pak, tapi kali ini percayalah padaku. Kita tidak punya banyak waktu, kita harus menyelamatkan Andre. Sayang, apa yang kamu lakukan di sini? Andre kaget ketika melihat bidadarinya ada di sana. Andre, sebaiknya kamu segera keluar dari tempat ini sekarang. Mereka memasang di sini. Percayalah padaku. Ena berlari mendekati Andre, kekasihnya. Apa? Berapa lama waktu yang tersisa? Dia bertanya. 15 menit. Andre melihat timernya. Hanya tersisa waktu 5 menit remaining sebelum firewall yang dibuatnya mulai berfungsi. Ia juga memiliki tugas lain, yaitu harus mentransfer data itu ke hard disk sebelum mereka pergi. Jika server farm itu, semua data itu akan hilang dan pekerjaannya sia-sia. Dia mengeluarkan sebuah hard disk dari tasnya dan menghubungkan ke laptop. Dia mulai mengetik sesuatu di keyboard. Beberapa detik kemudian keluar tulisan 10 menit remaining di layar laptop. Jika ditambahkan dengan waktu firewall yang baru saja dibuatnya, masih tersisa waktu 14 menit. Yang jadi masalahnya bagaimana dia akan menyelamatkan diri dalam waktu 1 menit. Hard disk itu bisa di-cover dengan device yang baru, tapi bagaimana dengan tubuh manusia? Tentu harus ada seseorang yang menjaga proses transfer data itu. Andre menyalahkan dirinya sendiri di dalam hati karena dia tidak melakukan persiapan apapun di posisi genting seperti sekarang. Dia memandang gadis yang dicintainya itu. Sayang,
keluarlah dari sini bersama timku." Mendengar kata-kata itu, Ena gemetaran. Dia menggelengkan kepalanya. Tangannya memegang ujung kemeja Andre dengan kuat. Air mata mulai membasahi pipinya. Wibowo hanya menundukkan pandangannya. "Aih, waktunya hampir habis dan anak-anak ini masih bermain drama di sini," batin Wibowo. Seorang laki-laki menepuk bahu Wibowo dari belakang dan berbisik padanya. "4 orang tim kita akan keluar sekarang. Mereka akan menunggu kita di poin A." Wibowo menganggukkan kepalanya. "Andre, kita harus pergi sekarang," dia berkata dengan lantang. Mengerti maksud dari kata-kata Pak Wibowo, Ena menganggukkan kepalanya. "Pergilah sekarang." Ena mendorong tubuh Andre.